Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala habibihi alladzi habahu ma la yuqsa. Wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladzina balaghu bi barakatihil amal al-aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina al-mustafa al-karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, para pemirsa yang sama-sama mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kucuran maghfirat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari yang ketiga ini dari puasa kita yang sudah memasuki hari yang ke-27 dari bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan itqun minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan tahun ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak mampu kita menghitungnya. Bini'amin la tuhsa, dengan nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disampaikan kepada 10 hari yang ketiga dari bulan Ramadan kita. Tentunya kita mudah-mudahan di 10 hari yang pertama kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas, yang bisa mewadahi, bisa menarik ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari yang kedua. Maka tentunya rahmat, ampunan, serta terbebasnya kita dari siksa api neraka bisa kita raih semuanya apabila di 10 hari yang ketiga ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih itu tentunya kita bisa meniru apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aktivitas yang perlu dilakukan di 10 hari yang ketiga ini? Maka kalau kita melihat apa yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, ketika sudah masuk 10 hari yang ketiga, beliau melakukan syadda mi'zarah, menguatkan, mengencangkan sarungnya. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam dari 10 hari yang ketiga. Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. 3 aktivitas ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 hari yang pertama, ketika memasuki 10 hari yang ketiga dari bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Namun para ulama lebih mendetailkan, lebih memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan hadis tadi, sebagaimana Imam Az-Zaidani di dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih juz 1 halaman 55, beliau memberikan pengertian syadda mi'zarah adalah menggambarkan, melambangkan betapa sungguh-sungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang ketiga. Meningkatkan ibadah beliau bersungguh-sungguh, yajtahid, bersungguh-sungguh di 10 hari yang ketiga. Namun di dalam penjelasan yang lain, di dalam kitab Al-Lami As-Sabih fi Syarhi Al-Jami'us Sahih, Syekh Samsuddin menyampaikan syadda mi'zarah adalah meninggalkan berhubungan intim dengan istri-istri beliau demi bersungguh-sungguh di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasihnya Allah, Rasulullah, utusannya Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjamin hidupnya, dijamin surga, maksum, terjaga dari berbuat dosa, masih memberikan contoh kepada kita umatnya agar tetap bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 hari, di 10 hari yang ketiga di dalam bulan Ramadan. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajtahidu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir, beliau bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, mala yajtahidu fi ghairihi, tidak sama dengan sungguh-sungguhnya pada selain bulan Ramadan. Sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bagaimana doa ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin, mukminin, muslimat, mukminat sudah melazimkan, mengistiqomahkan selepas kita sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan doa ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itu, terkait dengan malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, anna Allah taala katama sittatan fi sittatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, menyembunyikan 6 hal dari 6 perkara. Yang pertama, kata meridha fit ta'ah, merahasiakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan hamba. Maka jangan meremehkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun. Walaupun cuma menyingkirkan gangguan di jalan raya, tumitul ada anit tariq. Jangan remehkan yang demikian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Meskipun sekecil apapun,
Jangan-jangan itu yang menjadikan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan hambanya. Maka waqatamal ghadaba fil maksiyah. Jangan sekali-kali juga kita berani meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Takut-takut maksiat kecil itu menarik kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang terkait dengan malam Lailatul Qadar, wa katama Lailatul Qadri, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di sepanjang bulan Ramadan. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh bagaimana kegiatan beliau, bagaimana kesungguhan beliau dalam beribadah di 10 hari yang terakhir. Para ulama juga menganjurkan di hari-hari ganjil untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan wa katama awliya'ahu finnas, merahasiakan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di antara banyaknya manusia. Maka ini mengajarkan jangan sampai kita meremehkan orang lain, jangan sampai menganggap orang lain di bawah kita, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, baik itu fisik ataupun non fisik. Semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut orang yang kita remehkan termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, wa qatamal mauta fil umri. Allah merahasiakan kematian pada jatah umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cuma bisa meminta, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang berbarakah, umur yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, umur yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, wa qatamas sholatal wusta fis sholawat. Jadi Allah merahasiakan sholat wusta. Pendapat ulama ada yang menyebutkan itu sholat asar, ada yang menyebutkan sholat subuh. Di antara sholat-sholat yang sudah diwajibkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam sholat wajib kita, di dalam sholat sunnah kita, di dalam sholat-sholat yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan sholat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memasuki 10 hari yang ketiga dari bulan Ramadan, mari kita melihat bagaimana sahabat Ibnu Abbas menganalisa jatuhnya malam Lailatul Qadar berdasarkan surat Al-Qadar, menganalisa surat Al-Qadar, ijazul adad, ijazul Quran bil adad, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dengan hitungan, dengan numerikal. Beliau menghitung, ternyata di dalam surat Al-Qadar itu terdapat 30 kata. Ini menunjukkan kesamaannya dengan 30 hari dalam satu bulan. Namun berikutnya beliau menghitung kata-kata, lafaz-lafaz yang terulang di dalam surat Al-Qadar. Seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada kata Lailatul Qadar terulang sebanyak 3 kali. Kemudian ketika perdalam lagi, lafaz Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf.
Ketika angka 9 dikalikan dengan 3, maka jumlahnya adalah 27. Sehingga sahabat Ibnu Abbas berijtihad, punya keyakinan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Di samping itu juga pada lafaz salamun hiya hatta matla'il fajr. Ternyata ketika kita hitung dari hiya hatta matla'i al-fajr, ada 4. Kalau kita hitung dari 27, 28, 29, 30. Berarti hiya itu berada di urutan yang ke-27. Dan kata hiya itu adalah dhamir, dirahasiakan betul. Maka tanggal 27 itulah menjadi ijtihad yang kuat akan turunnya malam Lailatul Qadar. Berbeda dengan Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam As-Sawi di dalam Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain, beliau mengaitkan antara permulaan awal puasa dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah pada tahun ini kita memulai puasa kita pada hari Kamis, dan menurut analisa beliau berdua, Imam Al-Ghazali dan Imam As-Sawi, sama-sama jatuh pada tanggal 25. Mudah-mudahan di tanggal 25 Ramadan kemarin ibadah kita betul-betul bersungguh-sungguh bisa menghidupkan malam-malam dari bulan Ramadan, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan amal kebaikan kita. Semuanya mudah-mudahan menarik kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita lahir menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.